Muktamar Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami, jazakumullahu ahsanal jasa. Ini lagi-lagi memfitnah tahlilan ya, yang pada konten sebelumnya insyaallah 1 bulan yang lalu itu kami mengkontrol tuduhan dari pers tentang tahlilan ya, yang menuduh Muktamar NU itu mengharamkan tahlilan. Sekarang ya Badrus Salam ya, ini kalau dianggap gagal paham tidak mungkin ya. Kalau misalkan ini hasil muktamar ini teksnya tertulis dengan bahasa Indonesia ya. Ini orang-orang Wahabi memframing NU ya, dan menuduh hasil muktamar NU itu mengharamkan tahlilan. Ini lagi-lagi berdusta. Jadi orang Wahabi ini memang gemar sekali berdusta. Mereka tidak takut kepada dosa, tidak takut kepada Allah. Yang katanya Ustadz Sunnah ya, padahal Sunnah Rasulullah SAW itu jujur ya. Sunnah Rasulullah itu jujur, dan Rasulullah mengingatkan bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba, ketika berbicara itu selalu berbohong ya, seperti orang Wahabi ini. Kemudian waida tumina ohona, ketika dipercaya hianat. Kemudian idza wa'ada akhlafah, ketika berjanji tidak ditepati ya. Ini salah satu ciri orang-orang Wahabi itu sering gemar berdusta demi untuk bid'ahkan, menyalah-nyalahkan amalnya orang. Dia nekat berdusta, bahkan tidak tanggung-tanggung berdusta atas nama organisasi Islam, ormas Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dia menuduh Nahdlatul Ulama itu muktamar NU yang pertama itu mengharamkan tahlilan. Berikut ini videonya. Nahdlatul Ulama dari tahun pertama sampai tahun 19 berapa gitu. Diperlihatkan ke saya tentang hukum tahlilan. Itu hasil muktamar yang kelima kalau tidak salah. Isinya tahlilan haram. Muktamar NU loh, di awal-awal mengharamkan tahlilan, Pak. Isinya apa? Tahlilan haram. Sebelum kita membuka sebuah kitab karya dari Syekh Hasyim Asy'ari, yang perlu kami luruskan ya, 1, Yahya Badrus Salam itu berdusta, berbohong ya. Yang diharamkan tahlilan itu bukan tahlilannya, yaitu ketika menjamu makanan ya. Setelah tahlilan itu kan memberi makan. Jika ya harta yang dibuat memberi makan orang-orang yang tahlilan itu berasal dari harta anak yatim yang masih kecil, anak yatim, kan itu kan mahjur alaih, hartanya tidak boleh digunakan sampai anak yatim itu dewasa. Itu haram. Memberi makannya, bukan tahlilannya. Karena tahlilan itu adalah mendoakan orang. Masa mendoakan orang haram? Karena jelas-jelas Nabi itu
mengajarkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan tahlilannya, tapi memberi makan orang yang tahlilan dengan hartanya anak yatim. Satu. Nomor dua, jika ada anak keluarga yang belum balik, yang ditinggalkan itu belum balik, maka harta itu tidak boleh diapa-apakan sampai keluarga yang ditinggalkan itu dewasa. Tidak boleh diambilkan dari harta peninggalan di mayit. Itu yang haram, ya. Itu yang haram, bukan tahlilannya. Sekali lagi, bukan tahlilannya. Dan ini orang-orang berdusta demi untuk mengharamkan, membid'ahkan tahlilan, berdusta. Berani sekali mereka. Maka sangat pantas itu bukan Ustadz Minnah, tapi Ustadz munafik. Mari kita langsung simak penjelasan dalam sebuah kitab. Kalau insyaallah ini risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari Syekh Hasyim Asy'ari. Mari kita simak videonya. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya dari beliau Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Di sini beliau menerangkan tentang tahlilan. Apakah beliau salah seorang pendiri NU mengatakan bahwa tahlilan itu haram? Wa idza arafta ma dzukira ta'lamu annamati, maka apabila kamu apa yang disebutkan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sesuatu perkara yang dikatakan bahwa itu adalah sebuah kebid'ahan, seperti halnya membuat tasbih, terus talafut niat, melafatkan niat, usulli berbutuhri dan seterusnya, tahlili dan tahlilan, inda tasadduqi 'anil mayyiti ma'adamil mani anhu, ketika mengadakan sedekah untuk mayit bersama tidak ada satu perkara yang mencegahnya, ziaratul kuburi, dan juga ziarah kubur, karena hizalik dan semisal itu tersebut laisa bid'ah, bukan bid'ah, abalat. Nah, itu tidak bid'ah, apalagi haram. Ini Syekh Hasyim Asy'ari sendiri. Tidak mungkin fatwa Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Muktamar NU itu berseberangan. Jadi saya ulang bahwasannya yang disebut dengan yang dikatakan haram tadi itu bukan tahlilannya, tapi memberi makan dengan memberikan orang tahlilan dengan hartanya anak yatim atau dengan hartanya harta peninggalan orang yang meninggal, dan di sana masih ada haknya anak yatim. Itu yang haram. Harta itu yang haram, memberi makan seperti itu yang haram. Kalau tidak ada masalah, hartanya itu sudah tidak ada anak yatim, haknya sudah terpenuhi semua, maka tidak ada masalah. Itulah. Itu yang perlu dipahami. Ini yang sering dipelintir-pelintir oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang bermanhaj salah, bukan manhaj salah, bermanhaj salah, yang salah fikir ini, yang sering dipelintir oleh mereka. Di sini saya tegaskan, ya Badrul Salam Al-Wahabi Al-Kucluki yang bermanhaj salah berdusta. Tuh tanggapan dari saya tegas harus berdusta. Ya. Mudah-mudahan video sanggahan saya ini bermanfaat, bisa menyadarkan saudara kita salah Wahabi dan memberikan pencerahan kepada saudara kita yang telah dibodohi oleh kaum salah fikir ini. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.